Go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Kelompok kami yaitu kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul pengintegrasian PSDM dengan perencanaan bisnis. Sebelumnya, anggota kelompok kami itu diantaranya itu saya sendiri, Majid, lalu Ahmad Goni, Emot Baskoro, dan juga Sri Rohayati. Baik, langsung saja ke slide berikutnya yaitu pengertian. Yang pertama itu pengertian perencanaan SDM dulu, yaitu di mana proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Lalu untuk perencanaan bisnis, yaitu pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk, atau layanan Anda di masa depan. Biasanya dibuat oleh pembisnis pada proses awal bisnis dimulai, atau juga dapat dibuat ketika bisnis sudah berjalan yang bertujuan untuk mengubah arah strategi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya yaitu silahkan Muhammad Baskoro. Selanjutnya yang untuk pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis itu berlangsung dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengintegrasian strategi manajemen sumber daya manusia dengan rencana strategi organisasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengintegrasian rencana operasional atau RENOP dengan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, pengintegrasian kegiatan bisnis berdasarkan anggaran perspektif tahunan dengan pelaksanaan hasil perencanaan sumber daya manusia. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu pengintegrasian strategi manajemen sumber daya manusia dengan rencana strategi organisasi. Dalam rencana strategik bisnis terdapat beberapa faktor penting yang berpengaruh pada strategi manajemen sumber daya manusia, antara lain satu, filsafat perusahaan dan filsafat serta kebijakan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, hasil pengamatan iklim atau lingkungan bisnis dan program serta kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, visi, tujuan strategik dan misi organisasi atau perusahaan serta proses manajemen sumber daya manusia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Rohayati. Ya, baik. Selanjutnya itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengintegrasian strategi manajemen SDM dengan rencana strategi organisasi. Yang pertama itu adalah filsafat perusahaan dan filsafat serta kebijaksanaan SDM, filsafat organisasi atau perusahaan yang mengkristal di dalam budaya organisasi atau perusahaan berisi nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berperilaku semua SDM di lingkungannya. Filsafat dapat diskriminasi dalam manajemen SDM mengandung nilai-nilai sebagai berikut: menghargai perbedaan, kemampuan, sifat, dan kepribadian SDM, dan lain-lain secara individu, memberi kesempatan dan dukungan yang sama dalam pengembangan SDM, mendorong kerjasama antar SDM yang memiliki berdasarkan prinsip-prinsip menghargai dan menghormati, membantu SDM sebagai individu sesuai potensi yang dimiliki dan potensi masing-masing, mendorong setiap SDM melakukan evaluasi diri untuk mengetahui prestasi. Next. Yang selanjutnya itu adalah pengintegrasian strategi manajemen SDM dengan rencana strategi organisasi. Yang kedua, hasil pengamatan iklim atau lingkungan bisnis dan program serta kegiatan MSDM.
Pengamatan iklim atau lingkungan bisnis harus diarahkan dan difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh pada bidang dan kegiatan bisnis, organisasi, atau perusahaan, diantaranya adalah mengenai kondisi moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional sekarang dan prediksinya di masa depan. Hasil pengamatan dipergunakan untuk memprediksi bisnis yang dijalankan organisasi atau perusahaan sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu adalah visi, tujuan strategik, dan misi organisasi atau perusahaan serta proses manajemen SDM. Dalam rencana strategik atau Renstra, sebuah organisasi atau perusahaan harus dirumuskan secara jelas visi dan tujuan strategik yang ingin diwujudkan. Visi adalah kondisi ideal yang ingin dicapai sebagai eksistensi organisasi atau perusahaan di masa depan. Misi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada orang atau anggota organisasi untuk memasuki masa depan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Boni. Terima kasih untuk PSRI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 2 mengenai pengintegrasian rencana operasional atau RENOP dengan perencanaan SDM. Nah, untuk melakukan bisnis secara operasional, di sini sangat dibutuhkan SDM yang kualifikasinya sesuai dengan program bisnis yang akan dilaksanakan. Nah, untuk pengintegrasian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengintegrasian rencana atau program bisnis dengan jumlah, jenis, dan tingkat keterampilan atau keahlian SDM. Yang kedua adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan melalui audit SDM. Yang ketiga adalah pengintegrasian struktur, organisasi, dan rencana pengembangan bisnis dengan prediksi jumlah dan jenjang jabatan struktural, serta pembiayaan atau kos SDM yang disediakan. Kemudian untuk yang ketiga adalah pengintegrasian kegiatan bisnis berdasarkan anggaran atau perspektif tahunan dengan pelaksanaan hasil perencanaan SDM. Nah, salah satunya adalah yang pertama adalah tahap ini merupakan akhir dari kegiatan mengintegrasikan perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis. Yang kedua adalah akhir dari pengintegrasiannya adalah melakukan proses produksi dan memasarkan produk dengan berbagai jenis kegiatan. Kemudian yang keempat adalah penetapan kualifikasi SDM dalam perencanaan SDM. Ini adalah kualifikasi SDM yang dibutuhkan di lingkungan sebuah perusahaan. Terdapat beberapa variasi yang tidak dapat dihindari, baik untuk pekerjaan atau jabatan yang berbeda lininya, maupun dalam satu lini yang berbeda jenjangnya. Di kualifikasi itu tidak saja mengenai keterampilan atau keahlian kerja, tetapi juga mengenai kemampuan manajerial yang secara struktural untuk jenjang jabatan yang sama, meskipun berbeda lininya, secara relatif kualifikasi harus sama. Nah, mungkin ada. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manjid. Baik, saya aja yang jelasin kesimpulannya. Bentar. Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia atau organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan. Perencanaan bisnis adalah pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk, atau layanan Anda di masa depan. Biasanya dibuat oleh pembisnis dalam proses awal bisnis. Dimulai perencanaan sumber daya manusia harus terintegrasi dengan perencanaan bisnis agar perusahaan atau organisasi dapat bertahan dan mengembangkan eksistensinya. Pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis berlangsung 3 tahap, yaitu 1. Pengintegrasian strategi manajemen SDM dengan rencana-rencana strategi organisasi. 2. Pengintegrasian rencana operasional atau RENOP dengan perencanaan SDM. 3. Pengintegrasian kegiatan bisnis berdasarkan anggaran atau perspektif
tahunan dengan pelaksanaan hasil perencanaan SDM. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.